Subscribers yang berbahagia, sekali ini yang bertanya adalah penyidik ya. Penyidik ini bertanya dengan saya tentang hal mengenai One Prestasi. Apa itu One Prestasi? Saya jelaskan ini sekalian juga mengedukasi ya. One Prestasi kita kenal di dalam hukum perdata itu dalam keadaan satu. Pertama yang disebut dengan orang yang telah melakukan over income ataupun perjanjian ya, tidak melaksanakan sama sekali apa yang sudah dijanjikan, itu One Prestasi. Yang kedua ya, itu dia melaksanakan tapi sebagian. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya janji 100 bayar 50. Nah, itu One Prestasi. Yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah ketika dia melakukan itu terlambat, janji tanggal 10 dilaksanakan tanggal 15. Nah, itu One Prestasi. Yang keempat, ini yang penting ya, kita tahu juga bahwa ada yang berjanji melaksanakan tapi tidak sesuai dengan perjanjian itu, yang dijanjikan itu apa nggak sesuai gitu loh. Misalnya kalau misalnya janjinya A cuma yang diserahkan B, nah itu One Prestasi. Itu One Prestasi ya. Tapi ketika keadaan itu berubah menjadi pidana bila mana kejadiannya itu seperti ini, di pasal 1321 menyebutkan bahwa over income perjanjian itu dia tidak akan menjadi sah secara hukum, ataupun dia akan batal, ataupun juga akan dia turn back menjadi pidana, menjadi ranah pidana, bila mana terjadi ada 4 hal ya. Yang pertama, kalau di pasal 1321 3 hal. Nanti saya tambahkan yang selanjutnya ada 4 hal. Yang pertama, tidak boleh ada duang. Di perjanjian tidak boleh ada paksaan. Ya, kalau ada paksaan pasti itu akan ada pidana. Yang kedua, tidak boleh ada dwelling, kehilafan. Orang dalam keadaan mabuk, orang dalam keadaan tidak sadarkan diri, orang dalam keadaan stres berat, depresi, orang dalam under kuratil, uzur ya, ataupun dalam perwalian anak-anak, itu tidak boleh melakukan tindakan hukum ataupun rest handling yang disebut dengan under kuratil ataupun di bawah pengampuan ataupun perwalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh ada bedroh. Bedroh itu apa? Tipu muslihat. Saya kasih contoh. Misalnya dalam suatu perjanjian para pihak menjanjikan misalnya kerjasama dalam perkebunan. Dia ngaku kebun itu milik dia sendiri. Ternyata itu bukan milik dia. Nah, itu namanya bedroh. Itu bukan One Prestasi kalau terjadi seperti itu. Yang keempat, itu yang dalam perkembangan hukum itu ada disebut dengan menyalahgunakan keadaan, misbreak omstandigheden. Nah, ini yang satu tempo penyidik tidak jeli. Nah, ini penyidik harus jeli. Apa itu misbreak omstandigheden? Yaitu orang yang mengakal-akali ataupun yang membuat niat jahat itu terjadi sebelum ada perjanjian. Misalnya orang tersebut tidak mengerti satu bahasa, yang bahasa itu dibuat bersayap sehingga multi tafsir ataupun interpretasinya bisa bermacam-macam. Nah, ini akan bisa menjadi pidana. Yang kedua, contoh yang kedua itu misalnya dalam misbreak omstandigheden itu bisa juga terjadi antara para pihak ini melakukan suatu kesepakatan itu, dia itu memang dari awal sudah merancang ataupun mempunyai mens rea ya. Contohnya itu misalnya katakanlah dia ajak ke notaris, aktenya sudah siap gitu loh. Terus tidak dibacakan secara penuh, di skip sehingga orang tersebut tidak mengerti betul apa yang dalam akte tersebut. Ya, ini kadang-kadang juga bisa berkenaan dengan perfaso maken van autentika akte, atau memberikan keterangan tidak benar pada akte autentik ya. Akte autentik pasti dikeluarkan oleh notaris, ataupun juga akte pejabat itu sama ya. Akte dengan akte autentik itu sama nilainya. Nah, dalam keadaan seperti itu akan menjadikan suatu One Prestasi itu menjadi pidana ataupun pindah jadi ranah pidana. Jadi kalau seandainya ada penyidik menemukan hal-hal seperti itu, tidak usah ragu-ragu, itu pasti ada pidananya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita semua, dan kita tetap bekerja keras dan terus semangat dan sukses.